Hai teman-teman, masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas 8 negara yang pernah menjuarai Piala Dunia. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah sebut 4, kita akan sebut 4 negara lagi nih yang pernah menjuarai Piala Dunia. Pertama itu ada negara Brazil. Brazil ini pernah menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali. Di tahun apa aja? Ini di tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan terakhir di tahun 2002. Jadi pada tanggal 29 Juni 1958, tepatnya di Swedia ya, ini merupakan momen pertama kalinya Brazil ini memenangkan Piala Dunia. Yang jelas ya, para supporter Brazil juga pasti tidak akan lupa dengan kejadian ini. Untuk meraih trofi perdana mereka, Brazil tidak terlalu menemui banyak kesulitan. Bermain di depan 51.800 penonton di Stadion Rasunda di Solna, Brazil mampu melesatkan 5 gol, sementara Swedia hanya bisa membalasnya dengan 2 gol saja. Kemenangan ini pun membawa Brazil merengkuh trofi pertamanya di ajang Piala Dunia. Kini Brazil tercatat sebagai negara dengan memenangkan 5 gelar juara Piala Dunia. Wah, keren banget. Ada 5 ya. Betul. Selanjutnya tidak sebanyak Brazil 5, kali ini ada Italia 4 kali juara. Yaitu di tahun 1934, 1938, 1982, dan juga 2006. Berkat komando dari Benito Mussolini, tim nasional Italia akhirnya berhasil membawa pulang Piala Dunia pada tahun 1934 di Italia. Pada waktu itu, 9 dari 11 pemain inti Italia berhasil mengalahkan Cekoslovakia 2-1 di babak final. Kembali pada tahun 1938, Italia kembali berjaya dengan keluar sebagai juara dalam gelaran yang digelar oleh Prancis tersebut. Namun sayangnya, Perang Dunia Kedua membuat gelaran Piala Dunia 1942 ditiadakan. Lalu ketika Piala Dunia kembali dilanjutkan di tahun 1946, para skuad Italia tidak bisa berpartisipasi karena tragedi kecelakaan. Lanjut Piala Dunia tahun 1982 yang diadakan di Spanyol. Pada edisi Piala Dunia ini, timnas Italia diisi oleh generasi-generasi yang tak kalah hebatnya. Di dalam tim ada pemain sekaliber Paolo Rossi, Marco Tardelli, dan kiper senior Dino Zoff. Italia berhasil menundukkan Argentina 2-1 dan Brazil 3-2 sehingga mengantarkan mereka ke babak semifinal. Dan terakhir Piala Dunia di tahun 2006, Marcelo Lippi dipilih menjadi pelatih pada tahun 2004. Melalui pertandingan yang dramatis, Italia berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Italia pun lolos ke final bertemu dengan Prancis yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Brazil di semifinal. Nah, selanjutnya ada Prancis yang telah memenangkan Piala Dunia sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1998 dan yang terakhir ini pada tahun 2018. Nah, Prancis akhirnya keluar menjadi juara Piala Dunia pada tahun 2018. Mereka mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 dalam laga final di Luzhniki Stadium di Rusia. Ini merupakan kesuksesan kedua bagi Prancis di ajang Piala Dunia. Sebelumnya, Perancis menjadi juara dunia pada edisi 1998 di negara mereka sendiri setelah mengalahkan Brazil final. Oke, jadi mereka menang sebagai tuan rumah ya. Dan setelah memenangkan 2 pertandingan awal Piala Dunia dengan penampilan yang kurang mengesankan, banyak yang mempertanyakan taktik Deschamps. Ini meski mendapatkan kritik, mereka bisa memenangkan pertandingan. Prancis juga memiliki skuad paling mahal di Piala Dunia dengan nilai sebesar 1,28 miliar US dollar ya. Dan itu menurut transfer market. Starting 11 mereka juga dipenuhi oleh bintang-bintang yang bermain di klub-klub terbaik di Eropa. Dan yang terakhir ada Spanyol di tahun 2010. Kebetulan ini Piala Dunia satu-satunya yang aku tonton dan menurut aku paling heboh sih. Paling Tapi heboh itu ya, menurut memang. aku. Kalau Kak Alfi sendiri paling suka tahun berapa? Ya, aku juga setuju tahun 2010 ini. Karena lagunya juga seru kan, Kak? Iya. Jadi Spanyol memenangkan Piala Dunia di tahun 2010 setelah mengalahkan Belanda di laga final dengan skor 1-0 di Soccer City Stadium Johannesburg.
Belanda harus kembali puas untuk ketiga kalinya menjadi runner-up di turnamen akbar Piala Dunia. Sebelumnya mereka juga menjadi runner-up di tahun 1978 dan juga 1974. Spanyol sudah membuka kesempatan di menit kelima lewat sundulan Sergio Ramos. Akan tetapi, dalam ujian pertamanya, Martin Stekelenburg berhasil mengamankan gawangnya dengan baik. Kedua tim harus menekan di sisa pertandingan. Namun, hingga berakhirnya waktu normal, skor 0-0 tetap bertahan. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Baru di menit 116, Spanyol akhirnya bisa mencetak gol. Iniesta yang mencetak gol lewat tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti setelah mendapat bola sodoran dari Fabregas. Gol tersebut disambut dengan meriah oleh kubu Spanyol. Semua pemain di bangku cadangan pun mengejar Iniesta dan juga merayakan golnya di pinggir lapangan. Belanda yang memiliki waktu kurang lebih 4 menit berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka, akan tetapi hingga berakhirnya pertandingan skor 1-0 untuk kemenangan Spanyol tetap bertahan. Dan akhirnya Spanyol pun menjadi pemenang juara dunia di tahun 2010. Ya, makanya ini menjadi salah satu momen yang sangat terbaik ya menurutku dalam sejarah sepak bola karena memang sangat dramatis sekali. Betul. Dan ini pertama kali aku beli jersey sepak bola, jersey Spanyol ya. Biar dapet aja suasananya. Jadi kalau lomba olahraga di sekolah waktu itu aku SD, aku bisa pamer jersey. Bener, memang saat itu suasananya hype sekali ya Taya. Karena memang mereka ini sama kuatnya. Belanda melawan Spanyol ya, sampai mereka harus melakukan extra time ya di menit 116 di mana Iniesta itu mencetak gol terakhir untuk Spanyol. Pokoknya keren banget. Dan dengan kita bercerita kayak gini kita jadi nostalgia lagi ya Kak Alfi. Rasanya euforianya dulu propertinya ngumpul barengnya, wah kangen banget. Keren banget. Nah kira-kira negara mana yang menjadi andalan kalian untuk Piala Dunia selanjutnya? Indonesia lah. Indonesia. Amin dulu kan teman-teman. Seenggaknya bisa menangin Piala Asia Cup dulu. Oke, Ya, amin. lokal tuh nanti bisa. Tapi Indonesia juga pernah loh ikut serta Piala Dunia waktu itu. Iya, aku pernah tahu informasi itu juga. Iya. Tapi bagi kalian yang mau nonton bola bareng, jangan lupa protokol kesehatan lagi ya Kalvi. Yaitu Betul. 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Yunda Taya. Dan aku Alfidiat Moko, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Dadah.